capek nggak ya? Senyum. Tanya anak nggak ada. Kalau juara dapat hadiah nggak? Dulu lupa, saking sudah lamanya ya. Oke, next. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dikatakan bahwa arti kata pemenang adalah pihak atau orang yang menang, ya, orang yang mengalami kemenangan. Nah, pertanyaannya sebenarnya seperti ini, saudara. Kalau kita menang atas apa? Apa yang membuat kita menang? Apa yang membuat kita merasa bahwa kita itu sebagai seorang pemenang? Bagaimana kita sadar, wah, saya menang nih. Menang dari apa? Gak ada buku-buku, gak ada angin-angin, tiba-tiba merasa menang. Ayo, menang dari apa, saudara? Nah, pagi hari ini saya mau share kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau kita mengklaim diri kita bahwa kita adalah orang yang menang, seperti firman Tuhan selalu berbicara di dalam diri kita. Next. Ini ayat hafalan yang luar biasa, saudara. Semua orang biasanya hafal ayat ini. Roma 8 ayat 37. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Tetapi kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Kita baca sekali lagi. 2, 3, ya. Tetapi dalam apa? Semuanya. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Ada orang yang menang, kita lebih dari orang-orang yang menang. Firman Tuhan mengatakan hal itu. Pertanyaannya, menang aja nggak jelas, apalagi lebih dari pemenang. Orang-orang yang menang, saudara. Hari ini kita mau pastikan bahwa benarkah kita adalah orang-orang yang mengalami kemenangan. Benar nggak kita itu menang? Ya, kemenangan dari apa? Next. Setiap tes. Haleluya. Loading lagi, saudara. Setiap kemenangan pasti ada yang dikalahkan. Apakah yang dikalahkan di dalam kemenangan yang sebenarnya? Saya baca lagi. Setiap kemenangan pasti ada yang dikalahkan. Gak mungkin, saudara, kalau kita menang gak ada yang kita kalahkan. Apakah yang dikalahkan dalam kemenangan yang sebenarnya? Di dalam kehidupan, saudara, di dalam kehidupan, firman Tuhan ini sebenarnya berbicara, bukan sesuatu yang seperti, oh iya, kita harus juara kelas, kita harus lebih daripada yang lain, ya. Kalau kita harus menang di dalam pertandingan 17-an gitu ya, saudara. Tetapi bicara mengenai kemenangan di sini adalah kemenangan kehidupan. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Next. Kemenangan diawali dari bagaimana engkau memandang dirimu, memandang diri kita yang sudah Allah ciptakan dan yang Allah rancangkan memiliki bahan dasar seorang pemenang. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa di dalam hidup kita sudah dirancangkan ada bahan dasarnya untuk menjadi seorang pemenang. Saya selalu ingatkan bahwa kita bisa lahir di dunia ini, kita bisa ada di dunia ini, kita bisa oe di dunia ini, ya, karena kita sudah jadi pemenang di antara berbagai, bahkan ratusan ribu sel-sel yang ada di dalam rahim ibu kita. Amin, saudara. Setiap kita yang ada saat ini
seorang pemenang. Semangat tuh, saudara. Amin. Gitu. Saya bakal wae gitu ya. Saya bakal wae. Kita udah punya bahan dasar seorang pemenang. Amin. Sama kemenangan dari saudara kita buka di kota Iwata saudara. Di situ kemenangan dari apa? Kemenangan dari kutuk. Saudara, mungkin beberapa dari kita tidak tahu bahwa pada waktu kita dilahirkan, kita sendiri sudah memikul atau ada kutuk dari keturunan. Entah ibu kita, nenek kita, engkau kita, ada kutuk yang sudah ada di dalam hidup kita. Bahkan kalau kita tahu bahwa pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Hawa terkutuk, saudara. Dan pada waktu itu Tuhan mengatakan, mulai saat ini engkau akan mengalami sakit pada waktu bersalin, ya. Salah satunya kita mengalami sakit bagi para ibu-ibu, saudara. Ada banyak kutuk yang mengikat kita pada waktu kita dilahirkan, apalagi pada waktu orang tua kita tidak mengenal Tuhan. Jadi namanya kutuk keturunan. Kemenangan dari kutuk. Saudara, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa di dalam kehidupan kita itu pada waktu kita dilahirkan, khususnya ya, pada waktu orang tua kita tidak mengenal Tuhan. Kalau orang tua kita sudah mengenal Tuhan, kutuknya sudah dipatahkan. Tapi kalau orang tua kita tidak mengenal Tuhan, pada waktu kita dilahirkan, ada kutuk keturunan di dalam kehidupan kita yang mengikat kita. Nah, firman Tuhan hari ini bicara mengenai kemenangan dari kutuk. Katakan amin. Amin. Saudara, ini adalah berita baiknya di Ulangan 23 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, kita baca sama-sama. Saudara bisa baca? 2, 3, ya. Wow, saudara, ini luar biasa. Bukan hanya kutuknya dipatahkan, kutuknya diangkat, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Amin, saudara. Karena Tuhan Allah mengasihi engkau. Kutuk yang harusnya ada di dalam kehidupan kita, Tuhan ubahkan menjadi berkat. Enak kan, saudara? Bukan hanya kutuk dipatahkan, kita bebas dari kutuk, tetapi bicara mengenai kemenangan, kutuk itu diubah menjadi berkat. Haleluya. Saudara, pada pagi hari ini kalau saudara merasakan bahwa kenapa ya Bu ya, saya sial mulu ya, atau saya mengalami kecelakaan mulu ya, kenapa ya setiap hari saya merasa pengen bunuh diri, saya merasa gak berharga, saya menjadi orang yang gagal dalam kehidupan saya. Saudara mungkin gak tahu bahwa ada kutuk yang menyertai kehidupan. Hari ini firman Tuhan mengatakan, Tuhan mau merubah kutuk menjadi berkat. Amin, saudara. Amin. 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 Next. Kemenangan atas apa setelah itu ya? Kemenangan dari ikatan atau belenggu dosa. Saudara, setelah kita lahir ke dunia, setiap kita sudah ada benih dosa. Amin. Kalau bilang kiri kanan, ada benih dosa. Saudara bisa tahunya ada benih dosa gampang, saudara. Saudara taruh bayi umur 6 bulan sampai 9 bulan, mungkin hampir 1 tahun, siapa yang punya baby di sini, taruh di dalam satu ruangan atau taruh di dalam satu box besar, saudara. Terus saudara kasih satu mainan. Berantem nggak mereka untuk mendapatkan mainan itu? Apalagi kalau mainan itu warnanya merah, saudara. Menarik. Tanpa saudara berkata, tarik, pukul, jambak supaya dapat mainan. Amin. Saudara, di dalam kehidupan kita terbelenggu oleh ikatan dosa. Tapi yang firman Tuhan katakan
dibebaskan oleh dosanya, masih senang main-main sama dosanya, bercanda-bercanda sama dosanya, ngobrol-ngobrol sama dosanya, ketik-ketikan sama dosanya, saudara. Pikir gak apa-apa, cuma main doang, saudara. Pada hari ini akhirnya kita menyadari bahwa akhirnya kita terbelenggu oleh dosa. Kita nggak bisa jauh-jauh dari dosa. Kita merasa bahwa dosa itu nyaman. Kita merasa bahwa dosa itu menolong kita untuk kita menjadi nyaman, saudara ya. Banyak orang merasa bahwa dengan berdosa itu nggak apa-apa, saudara. Kalau bilang nggak apa-apa, apa-apa, saudara. Amin. Nah, setiap orang, firman Tuhan mengatakan kemenangan itu terjadi pada waktu kita terbebas dari belenggu dosa. Dari belenggu dosa. Dosa, kita mungkin bisa jatuh dari dosa, tetapi kita tidak boleh dibelenggu oleh dosa. Kita tidak boleh diikat oleh dosa. Kita tidak boleh diperbudak oleh dosa. Ya, ada orang nggak bisa kalau nggak melakukan dosa. Itu namanya diperbudak oleh dosa. Firman Tuhan mengatakan, kita baca di sini saudara, yang keras saudara ya. Lukas 5 ayat 20. 2-3 ya. Dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus melihat imanmu. Saudara, banyak orang harus melangkah dengan iman untuk mengatakan, Tuhan, saya terbebas, saya lepas dari dosa. Ya. Saya benci apa yang Alkitab katakan tentang dosa. Saya nggak mau main-main dengan dosa. Hari ini kalau saudara mengatakan, saya lebih dari pemenang. Kalau saudara benar-benar mau menjadi lebih dari pemenang, keluar dari belenggu dosa, keluar dari ikatan dosa, keluar dari apa yang Alkitab katakan tentang dosa. Jangan main-main dengan dosa. Kemenangan dari perasaan atau pemikiran yang salah. Saudara, banyak dari kita tidak mengalami kemenangan di dalam kehidupan yang jatuh, bangun, bangun sedikit, jatuh lagi, jatuh, bangun sedikit, jatuh lagi. Saudara, kenapa? Karena ada perasaan dan pemikiran yang salah. Yang kita pikir itu nggak apa-apa untuk kita lakukan. Itu gak apa-apa untuk kita simpan di dalam diri kita, saudara ya. Apa itu perasaan itu? Ada bermacam-macam, saudara. Kita pikir bahwa itu gak apa-apa. Next, perasaan khawatir. Perasaan khawatir. Firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 7, kita baca sama-sama. 2-3 ya. Serahkan siapanya? Segala, berarti semua. Berarti nggak ada yang nggak diserahin. Berarti semuanya ya. Berarti nggak ada lagi yang diserahin. Semuanya udah diserahin ya. Berarti kita nggak menyimpan lagi. Karena kita udah serahin semuanya. Tuhan akan memelihara kita. Kenapa Tuhan sepertinya tidak memelihara kita? Karena kita masih menyimpan kekhawatiran itu. Karena kita belum menyerahkan sepenuhnya kekhawatiran itu. Sehingga banyak dari kita mengalami pergumulan kehidupan yang berat sekali, saudara. Saudara, masalah bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu masalah itu buat kita berpukul setengah mati, saudara. Gak bisa makan, gak bisa tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, berarti masalah itu kita di dalam pikiran kita menjadi kekhawatiran. Apakah Tuhan akan memelihara kamu? Tuhan pasti akan memelihara. Tapi kita nggak rasa Tuhan memelihara kita. Amin. Sehingga kita akhirnya menjadi sulit sekali untuk mengucap syukur. Sulit. Karena kita pikir, kenapa ya masalah ini terus datang? Kenapa ya saya nggak selesai-selesai? Kenapa ya kehidupan saya sepertinya jatuh bangun seperti ini? Kenapa saya gak bisa jadi pemenang? Amin. Kekhawatiran itu menggerogoti kita.
menghilangkan sukacita kita. Kekhawatiran itu membuat kita terbelenggu dalam kehidupan ini. Kekhawatiran itu membuat kita melihat dunia ini, kita melihat Tuhan dengan kacamata yang berbeda. Ya. Hari ini Tuhan ingin mengatakan, serahkan segala kekhawatiran kepadanya, semuanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Next. Perasaan takut. Tadi takut kelewat ya. Oke. Perasaan takut. Perasaan takut. 2 Timotius 1 ayat 7. Kita baca ya. 2, 3-nya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Ketakutan itu datangnya dari diri kita sendiri. Amin. Kenapa kita takut? Karena kita mungkin punya banyak trauma di masa lalu. Karena kita mungkin di masa lalu belajar dari apa yang kita pelajari, di mana apa yang orang tua lakukan dalam diri kita atau guru lakukan dalam diri kita. Saudara, banyak sekali trauma-trauma dari anak-anak. Sehingga pada waktu masa dewasanya, dia mengalami banyak ketakutan dalam kehidupannya. Ya. Ada satu cerita yang saya baca. Ada seorang single mother, seorang ibu yang sudah tidak punya suami, saudara, dan dia punya anak lumayan banyak, 7 orang, saudara. Dan ibu itu agak tinggal di daerah desa, saudara. Pada waktu ibu itu frustrasi, pusing, dia selalu menghajar anak-anak, memukuli anak-anak. Sampai ada satu anak, namanya Edward, saudara. Dan dia selalu, bahkan waktu dia lagi tidur, tiba-tibanya ibunya bangunin dan hanya pukulin dia aja. Trauma itu dibawa pada waktu sampai dia tua bahkan. Kehidupan pernikahannya terganggu, kehidupannya dia dengan anak-anaknya juga terganggu, anak-anaknya banyak pahit dengan hidupnya, dengan kepada bapaknya. Sebenarnya dasarnya bukan karena dia jahat, tetapi dia takut. Dia mengalami ikatan daripada ketakutan. Saudara, saat ini mungkin saudara nggak sadar, ada banyak ketakutan yang mengikat saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan roh yang membangkitkan, roh yang membangkitkan kekuatan, roh kasih, ketertiban. Pernah satu malam, saudara, saya malamnya nonton film setan. Kecil seperti waktu itu, saya ingat baru kelas 4 SD. Nonton film setan. Filmnya serem, saudara. Menurut saya pada waktu itu, namanya juga anak kecil ya. Malam saya nggak bisa tidur, keringat dingin, dan saya merasa takut sekali. Akhirnya saya nangis, saudara. Saya nangis, dan kemudian pada waktu itu saya ingat ibu saya dengar kali ya saya nangis. Sampai kamu kenapa? Saya cerita, saya takut, Ma. Saya takut setan itu akan menguasai saya. Saya takut bahwa saya nanti akan seperti ini. Saya takut karena sepertinya apa yang saya tonton itu akan menjadi satu kebenaran, akan terjadi di dalam kehidupan saya. Pada waktu itu ibu saya bukain ayat ini, saudara. 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan gak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, jangan takut. Apapun yang saudara alami, jangan takut akan masa depan. Jangan takut akan semua, bahkan penyakitmu. Jangan takut. Karena Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, Tuhan mau membebaskan engkau dari ketakutan. Next, dilewatin yang berarti perasaan iri hati. Ini akan kebebasan dari perasaan yang salah.
Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Saudara, efek dari iri hati karena tidak puas akan dirinya sendiri, selalu melihat bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumahnya sendiri. Saudara, ada peribahasa seperti itu. Selalu melihat bahwa dirinya itu kurang, selalu mau menjadi orang lain, selalu berpikir bahwa orang lain itu lebih baik dari dirinya, dan dia selalu merasa bahwa kenapa ya saya tidak bisa seperti orang lain, kenapa perasaan saya ini gak pernah puas, saya gak bisa bersyukur juga karena perasaan iri hati. Amin. Hari ini saudara, Tuhan membebaskan kemenangan yang sebenarnya pada waktu kita bisa deal sama diri kita sendiri bahwa kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang terbaik buat hidup kita. Amin saudara. Amin. Kalau kita dilahirkan pesek, ya tetaplah pesek saudara ya. Ada yang memanjungkan hidup karena iri hati pengen manjung seperti bintang film. Bukan gak boleh operasi, gak ada di firman Tuhan, gak boleh operasi plastik, gak ada. Tetapi bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Ya, jangan iri hati. Amin. Ada banyak perasaan lain. Saya bisa share sedikit. Perasaan tertolak. Saudara, berapa dari kita mungkin dari kecil banyak sekali diperkatakan kata-kata yang negatif. Ya, dari kecil mungkin kita sudah masuk di dalam vocabulary, di dalam otak kita bahwa kamu itu tidak bisa berhasil, bahwa kamu itu bukan anak mama, pada waktu kamu gagal kamu anak tetangga, pada waktu kamu gak bisa kamu bukan anak papa. Ya, saya ingat sekali kakak saya pada waktu kelas 1 SD gak bisa naik kelas 2 saudara. Dan pada waktu itu papa saya bilang begini, dibawa kepada, waktu itu kita punya tukang rumput saudara, waktu itu kan karena di Riau halamannya luas, jadi kita punya, dibawa kakak saya ke tukang rumput, Pak ambil aja Pak, ambil aja nih anak saya gak ada yang bodoh kayak gini, gak ada yang bodoh kayak gini, ambil aja Pak, buat bapak aja nih anaknya. Kakak saya mengalami tertolak. Saudara, berapa banyak dari kita merasakan bahwa kita itu tertolak. Mungkin kita tidak sadar bahwa pada waktu kita dilahirkan, mungkin orang tua kita juga gak pengen kita dilahirkan. Mungkin merasa bahwa aduh ngapain lagi anak saya udah 10 tambah 1 11 kebanyakan gitu ya. Atau merasa bahwa orang tua tidak siap mempunyai anak, masih terlalu muda mempunyai anak, sehingga pada waktu di hari-hari pada waktu anak ini menjadi dewasa, selalu di dalam dirinya dia merasa tidak cukup menyenangkan orang tuanya, tidak cukup menyenangkan tantenya, tidak cukup menyenangkan omanya, siapapun tidak cukup, ya, merasa bahwa dirinya itu tidak berharga. Perasaan tidak berharga ini juga karena perasaan tertolak. Berapa banyak dari kita berpikir bahwa kita ini gak berharga, kita ini nyusahin orang, kita ini bikin orang selalu kecewa, kita ini jadi beban buat orang lain. Perasaan tidak berharga ini membuat kita terbelenggu. Di dalam kehidupan kita menjadi orang pemalu. Kita menjadi orang yang selalu gak mau outstanding, gak mau kelihatan. Saya di belakang layar aja gak apa-apa, saya di belakang aja, gak usah dengan gitu. Saya gak bisa. Merasa bahwa gak pernah cukup untuk memenuhi kriteria yang ada. Kalau di sekolah mungkin merasa, ya paling saya ranking di belakang. Ada satu anak saya nggak mau sebutin namanya, nanti malu saudara.
selalu jelek nilai matematikanya. Jadi dia merasa bahwa dia nggak bisa matematika, dia pasti nilainya pasti 6, 5 gitu. Gak jelek-jelek banget sih saudara, cuman dia setiap pelajaran atau ujian matematika dia merasa bahwa aduh kayaknya susah banget ya gitu ya. Pada waktu itu saya kasih les dengan Bapak Toto, sama Bapak Toto. Nah, mungkin Bapak Toto nggak tahu siapa orang. Saya kasih les sama Bapak Toto, dan dia merasa dia bisa ternyata matematika, saudara. Jadi sebelum pelajaran diberikan, Pak Toto udah kasih kisi-kisinya. Ini kira-kira seperti ini, dan seperti ini. Kemudian nilainya menanjak jadi 7, 8, dan dia mulai menyukai matematika setelah itu. Saudara merasa berharga itu, tidak berharga itu membuat kita nggak bisa nggak bisa menang, nggak bisa benar-benar merasa menang, ya. Jadi kita selalu paling nanti juara 3, ada yang bahkan juara 4, nggak bisa lah juara 1, karena kita tahu kapasitas kita nggak bisa, ya. Perasaan malu, ada orang malu-maluin nggak boleh. Malu juga sebenarnya, kenapa kita harus malu? Kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan ciptakan kita luar biasa. Kenapa kita malu? Berarti kita nggak bisa menghargai ciptaan Tuhan di dalam diri kita. Kenapa kita harus malu bahwa kita ini sudah diciptakan punya mata 2, nggak ada yang punya mata 4 kan? Punya hidung 1, nggak ada yang punya hidung 3 kan? Coba pegang hidungnya masing-masing, 1 kan? Nah, semuanya luar biasa saudara, ya. Perasaan tercemar. Saya baca mengenai kisah mengenai Tamar dan Amnon. Mungkin saudara pernah dengar kisah di Alkitab. Amnon ini adalah salah satu anak tertua dari Daud. Dan pada waktu itu dia memperkosa adiknya Tamar, adik dari ibu yang berbeda. Dan pada waktu itu Tamar, kalau biasanya putri raja itu pakai baju putih, saudara. Pada waktu itu setelah diperkosa, apa yang terjadi? Tamar merasa sangat tercemar. Dia keluar dari situ, dia merobekkan bajunya, dia menaruh abu di atas kepala, dan dia merasa tercemar, saudara. Mungkin dari ajar saudara merasa tercemar, saudara nggak layak bahkan menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara mau merasa bahwa hidup saudara itu udah benar-benar rusak, nggak bisa lagi. Saudara malu menghadapi dunia ini. Saudara maunya di kamar, maunya sembunyi daripada dunia ini. Saudara merasa bahwa hidup saudara nggak layak untuk hidup seperti orang lain. Perasaan ini membelenggu kita dan membuat kita nggak bisa jadi orang-orang yang menang. Amin, saudara. Berapa banyak dari kita merasa tercemar akan mungkin banyak hal yang kita lakukan, kita merasa nggak layak bahkan untuk diampuni oleh Tuhan. Hari ini Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan mengampuni engkau, bukan karena kesalahanmu 100%, karena ada bagian mungkin dari kesalahan orang lain, tekanan dan lingkungan. Amin. Kalau saudara termasuk orang yang pernah diperkosa, pernah tidak benar di dalam kehidupanmu, hari ini Tuhan ingin mengatakan, Tuhan ingin memulihkan. Amin. Amin. Perasaan tidak aman. Perasaan tidak aman membuat orang juga merasa selalu curiga, saudara. Oh, saya diomongin nggak ya? Saya dianggap seperti apa? Perasaan tidak aman membuat orang kadang-kadang, ya mungkin ibu-ibu atau para wanita pergi ke satu tempat bisa ganti baju 2-3 kali. Kayaknya bagus nih, ganti lagi. Coba suka ganti baju berkali-kali. Oh pergi, kayaknya kurang nih, takut saltung nih. Nggak aman, saudara. Ada rasa nggak aman di dalam dirinya. Dia merasa bahwa dia harus
Dia berjuang untuk menjadi orang yang hebat supaya dia rasanya aman. Ya, selalu pikir apa yang orang lain pikirkan. Karena dia takut orang lain berpikir jelek terhadap hidupnya. Ya, next. Kita baca sama-sama. Roma 3 ayat 23. 2, 3 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang. Jadi kalau saudara merasa saudara orang yang paling berdosa, firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Amin. Semuanya telah berbuat dosa. Gak ada yang gak berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hari ini kabar baiknya bahwa apapun yang menjadi belenggu di dalam kehidupan saudara, ikatan di dalam kehidupan saudara, ya, Tuhan mau membebaskan. Apabila kadang-kadang membebaskan. Next. Oke. Kita baca sama-sama. 2, 3. Perasaan tertolak, Kristus menerima. Perasaan tidak berharga, bagi Kristus engkau berharga. Perasaan malu, Kristus menutupi malu. Perasaan tercemar, Kristus menerima apa adanya karena engkau berharga. Perasaan tidak aman, Kristus melindungi dan menjaga. Amin, saudara. Amin. Mari kita, firman Tuhan mengatakan, menaruh pikiran Kristus, menaruh pikiran dan perasaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah kuncinya di mana engkau akan mengalami kemenangan. Bagaimana kita menaruh apa yang tadi Kristus pikirkan tentang kita, bukan apa yang kita pikirkan tentang hidup kita. Amin. Kita baca Filipi 2 ayat 5. 2, 3 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kemenangan yang sejati adalah kita bisa mengalahkan kutuk, ikatan dosa, perasaan dan pemikiran yang salah. Terakhir, abaikan kuasa yang lain yang ada di sekitar Anda. Jagalah kuasa Kristus yang ada di dalam diri Anda. Mari kita bangkit berdiri. Katakan sama-sama. Bangkit berdiri. Tunjuk temannya. Tunjuk diri sendiri. Kita bersama-sama. 2, 3. Kamu pemenang, saya pemenang, kita lebih dari pemenang. 2, 3 ya. Kamu pemenang, saya pemenang, kita lebih dari. Sekali lagi. Kamu pemenang, saya pemenang, kita lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini Tuhan, biar firman Tuhan mengklaim, menguatkan kembali, meneguhkan kembali kita, bahwa kita benar-benar akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kita mau dibebaskan Tuhan dari ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Kita mau Tuhan berjalan di dalam kemenangan. Kita mau menaruh perasaan dan pikiran-Mu di dalam hidup kita Tuhan, supaya Tuhan Yesus akan menyertai kita, memulihkan kita, membawa kita kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, biar firman ini menguatkan setiap dari kita Bapa. Dalam nama Yesus, semua jemaat mengatakan amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa beribadah, kami bisa melakukan ibadah bersama